Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elzamul Insan, BIFBH Nurs MSI, dosen tetap Universitas Pembangunan Pacabudi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video kali ini saya akan membagi dua materi. Pertama, terkait penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia pertama. Kemudian, video pembelajaran terkait dengan mata kuliah tersebut. Berikut video terkait dengan penjelasan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang pertama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi, di mana mata kuliah ini dapat diambil pada semester 3 dengan beban SKS 3. Deskripsi mata kuliah ini diberikan untuk memberikan penguatan pemahaman konsep mahasiswa terhadap fungsi operatif manajemen sumber daya manusia pada masalah perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, manajemen karir, hubungan industrial Pancasila, dan pemutusan hubungan kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tantangan sumber daya manusia. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Tiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi penarikan tenaga kerja, seleksi, dan orientasi. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pelatihan dan pengembangan karir. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi kompensasi. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi penghubungan industrial Pancasila dan pemutusan hubungan kerja. Materi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang pertama ada konsep dan tantangan MSDM, kedua perencanaan SDM, ketiga pengadaan tenaga kerja, keempat penarikan tenaga kerja, seleksi dan orientasi, kelima pengembangan SDM, keenam manajemen karir, ketujuh penilaian prestasi kerja, kedelapan kompensasi, 9 motivasi, 10 pelatihan dan pengembangan SDM, 11 kepuasan kerja, 12 hubungan industrial Pancasila, 13 pemutusan hubungan kerja. Referensi pada materi kuliah MSDM bisa dapat saudara lihat di buku Manajemen Sumber Daya Manusia Tinjauan Praktis Aplikasi karangan Suryani atau Human Resource and Personal Management karangan Werder, William, Davis, and Kane. Sistem perkuliahan menggunakan dua sistem, yaitu sinkronus, yaitu blended learning, di mana pertemuan luring diadakan pada pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian pertemuan tatap maya menggunakan Zoom atau Google Meet di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita menggunakan sistem asinkronus, yaitu Learning Management System, menggunakan e-learning UMPAP. Dua, yaitu latihan pada setiap akhir kuliah. Nanti saya akan memperlihatkan contoh latihan soal yang berada di modul yang telah saya buat. Berikut modul manajemen sumber daya manusia, di mana setiap akhir bab ada latihan soal dan saudara akan menjawab di bagian e-learning yang telah saya sediakan. Kemudian pada pertemuan ke-7 saya akan mengadakan kuis, di mana kuis itu materi pada pertemuan 1 sampai 6. Dan terakhir ada tugas, di mana tugas ini tugas kelompok dan dipresentasikan. Ya, biasanya tugasnya itu terkait dengan studi kasus sebuah perusahaan. Interaksi dosen dan mahasiswa, pertama interaktif. Jadi saudara bisa berinteraksi dengan saya pada saat perkuliahan. Apakah ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Kemudian saya akan juga sebagai pemahaman materi, saya akan bertanya kepada saudara hasil dari pemaparan dari saya. Kemudian ada e-learning UMPAP. Nah, e-learning UMPAP ini saya akan memberikan contoh beberapa interaksi antara saya dan para mahasiswa. Berikut
contoh e-learning Unpad, di mana di dalam e-learning Unpad ini telah ada materi ataupun latihan yang telah saya buat, saya sediakan ya. Misalnya contoh di pertemuan pertama ada forum diskusi, pertemuan kedua juga ada forum diskusi. Ada juga seperti yang kita sampaikan bahwa ada pertemuan asinkronus dan sinkronus, di mana pertemuan sinkronus itu menggunakan, jika menggunakan tata maya ada Zoom dan Google Meet, kemudian video pembelajaran hasil dari rekaman Zoom atau Google Meet kita itu akan saya upload di YouTube saya. Kemudian kontak pribadi, jika saudara ada yang tidak paham boleh bertanya kepada saya dan diskusi melalui grup WhatsApp. Terakhir, terkait dengan penilaian mahasiswa, penilaian manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada etika sebanyak 10%. Etika ini biasanya terkait dengan ketidakhadiran mahasiswa, di mana batas ketidakhadiran mahasiswa yaitu sebanyak 5 kali. Kemudian tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, UTS 30%, dan terakhir UAS sebanyak 40%. Demikianlah pemaparan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh pada manajemen sumber daya manusia yang pertama. Selanjutnya, video pembelajaran yang dilakukan secara tatap maya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan hari ini. Apa kabar semuanya? Wabarakatuh. Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Jadi hari ini kita pertemuan keempat ya, di mana ini terkait dengan materi dengan penarikan SDM, seleksi dan orientasi. Materi ini juga ada keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu ada terkait dengan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu penarikan SDM itu? Menurut saya, Pak, penarikan SDM itu aktivitas dalam mencari pelamar pekerjaan, Pak. Ya, aktivitas dalam mencari melamar pekerjaan. Jadi kita di dalam sebuah organisasi ketika ada membutuhkan pekerjaan, ya, organisasi akan menarik calon pelamar untuk mengisi kekosongan itu. Seperti itu. Nanti tahapan-tahapannya bisa melalui seleksi, ada orientasi juga, baru ada namanya penempatan. Kira-kira dari sini ada nggak yang sudah pernah rekrutmen di suatu organisasi? Siap, saya pernah, Pak. Ya, gimana prosesnya? Pertama itu awalnya kita buka dulu website perusahaan yang ingin kita lamar, Pak. Ya, kemudian? Setelah itu kita masukkan berkas-berkas persyaratannya, kita scan, kita upload ke website itu, Pak. Gitu. Setelah itu keluar pengumuman, barulah kita mengikuti ujian, Pak. Ujian tes demi tes gitu, Pak. Oh iya. Itu di mana itu perusahaan mana? Kalau saya contohnya, Pak, di Pelindo, Pak. Oh, di Pelindo gitu ya. Kita melamar di perusahaan, kemudian nanti ada proses pemanggilan ya untuk mengikuti tahapan seleksi. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi menurut para ahli ya, penarikan SDM ini adalah proses mencari, menemukan, menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Itu menurut Siagian di tahun 2014. Kemudian menurut Sutrisno, rekrutmen ini merupakan salah satu proses mencari, mengadakan, menemukan, menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jadi intinya ketika ada kekosongan di dalam kekosongan jabatan di dalam suatu organisasi, maka perusahaan harus mencari calon pelamar untuk mengisi tempat kekosongan tersebut. Itu. Oke ya. Nah, alasan dalam penarikan SDM ini ada 6 ya menurut Gomez di 2006, yaitu pertama berdirinya organisasi baru. Perusahaan yang baru berdiri tentu memerlukan SDM ya untuk mengisi struktur organisasi yang telah dibuat. Ya, kemudian adanya perluasan kegiatan organisasi. Ini bisa aja bersifat ekspansi terhadap
perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, dia direkrut oleh organisasi lain, tentu kosong tempat jabatan yang dia tempati sebelumnya. Kemudian ada pekerja yang berhenti itu bisa bersifat memasuki usia pensiun ataupun meninggal dunia. Itu. Kemudian proses dalam penarikan SDM itu seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu ada kaitannya dengan proses penarikan SDM, yaitu ada perencanaan SDM, yaitu dari mana organisasi ini harus mengetahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengisi struktur organisasi, kualitas tenaga kerjanya yang bagaimana, keterampilannya yang bagaimana, itu harus diketahui oleh organisasi tersebut. Kemudian analisis pekerjaannya, deskripsinya bagaimana, kemudian spesifikasi pekerjaannya seperti apa, ya, tanggung jawabnya, fungsinya itu juga harus diketahui oleh organisasi atau manajemen organisasi tersebut. Kemudian lowongan pekerjaan dibuka. Ya, lowongan pekerjaan dibuka, bisa melakukan penarikan tenaga kerja melalui pasar tenaga kerja ataupun sumber internal ataupun sumber eksternal. Sumber internal ini bisa dari job posting yang diposting oleh manajemen puncak, manajemen SDM HCM biasa, Human Capital Management. Mereka mengatakan nih, ini ada lowongan baru di unit ini. Jadi siapa yang ingin berminat boleh digabungkan seperti itu. Oke, kemudian ada sumber eksternal perusahaan. Sumber eksternal perusahaan ini bisa bersifat walking interview. Biasanya kalau kalian ngelihat itu ada di di postingan-postingan lowongan itu ada walking interview. Jadi dia buka langsung, kita datang interview nih dengan biasanya sama SDM-nya dulu. Seperti itu. Ya. Ketika dia sudah memenuhi, barulah masuk tahap seleksi, ya, yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, masuklah kita ke tahap seleksi. Seleksi ini menurut Hasibuan di 2017, yaitu seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Ya, seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Menurut Kamsir juga merupakan proses memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Oke ya, seleksi, jadi banyak proses seleksi rata-rata di setiap perusahaan itu hampir sama. Yaitu ada seleksi administratif, ya, ada tes kemampuan, ya. Ada misalnya tes psikotes dan lain-lain. Nah, namun di dalam tahapan seleksi itu biasanya dibagi dua sistemnya menurut Andrew F. Sikula, yaitu apa? Successive hurdles dan compensatory approach. Nah, successive hurdles ini biasanya seluruh calon pelamar itu mengikuti tahapan tesnya, ya. Maksudnya ada tahap tes pertama, ketika lulus dia bisa masuk ke tahap tes kedua, ya, dan selanjutnya sehingga sampai terakhir, tes tahap terakhir. Itulah successive hurdles. Nah, compensatory approach itu dia seluruh calon karyawan itu harus mengikuti seluruh aktivitas seleksi yang dibuat oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi dia misalnya ikut tes kemampuan, udah lulus, tes kemampuan udah selesai, dia ikut tes psikotes, hasilnya tidak ada dikeluarkan. Nah, bagaimana nanti perusahaan menentukan siapa yang layak untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan cara menggunakan nilai rata-rata oleh seluruh calon karyawan tersebut, seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah, berikutlah langkah-langkah tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administratif. Nah, seleksi administratif ini biasanya dia berupa ijazahnya, ya, kemudian IPK-nya, ya, itulah contoh dari seleksi administratif. Kemudian domisilinya di mana,
punya pengalaman atau tidak, ya itu seleksi administratif. Kemudian ada tes kemampuan. Nah, tes kemampuan ini tergantung dari perusahaannya masing-masing dan biasanya soalnya itu berhubungan dengan unit yang dibuka atau unit yang lowongannya kosong. Misalnya kita di bagian keuangan, tentu akan dites terkait dengan laporan analisis keuangan, misalnya seperti itu, ya. Kemudian misalnya terkait dengan SDM, ya, tentu ditanya terkait dengan manajemen SDM-nya. Kemudian masuk ke tes psikotes. Tes psikotes ini bisa bersifat lebih menanyakan kepada calon karyawannya bagaimana karyawan ini mengenal diri dia sendiri, seperti itu. Dia layak enggak? Biasanya pertanyaan dari tes psikotes ini, apa kekurangan Anda? Apa kelebihan Anda? Itulah yang biasanya ditanyakan oleh psikolognya kepada si calon pelamar. Kemudian ada pemeriksaan referensi. Biasanya juga kalau kita di perusahaan tertentu, dia dilihat nih referensi dari atasannya tempat kita bekerja dulu. Kalau atasannya tinggi, berarti dia bisa dibilang memiliki keterampilan atau kemampuan untuk bekerja, memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik untuk bekerja. Ya. Dan makanya biasanya kalau kita pindah ke perusahaan lain, itu kita bisa tuh, misalnya kita keluarnya baik-baik, kita minta referensi nih sama pimpinan kita. Ya. Kemudian wawancara ini juga sering bisa sama bagian SDM atau pimpinannya, ya. Ini lebih sifatnya seperti berapa gaji yang Anda minta, ya, apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan, seperti itu. Itulah pertanyaan-pertanyaan standar yang ada di dalam wawancara baik pihak SDM maupun pada pimpinan yang langsung. Baru terakhir adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini biasanya bersifat ya cek darah, ya kalau misalnya di lembaga keuangan atau di perbankan warnanya, buta warnanya itu dicek. Ya, itu biasanya kalau ada di perbankan. Ya. Kemudian dari langkah seleksi ini ada 3 ya, 3 tingkatan seleksi, yaitu pertama prosedur dalam penerimaan, prosedur dari awal melamar sampai hingga diterima. Itu tahap tingkat pertama. Seleksi tingkat kedua, kita biasanya itu kalau masuk ke dalam suatu perusahaan, dia itu tidak langsung jadi pegawai tetap, tapi ada namanya masa probation period, ada masa PKWT. Percobaan atau masa probation period ini maksimal ini adalah 3 bulan. Jadi tidak ada perpanjangan maupun 1 bulan. Ketika dia sudah 3 bulan, otomatis dia menjadi pegawai tetap. Dan di PKWT dia itu SAR-nya ada 3 tahun menurut Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi kalau 3 tahun dia sudah masa kontraknya, otomatis dia wajib menjadi pegawai tetap. Kalau tidak mau dia menjadi pegawai tetap, berarti dia langsung diputus kontraknya. Ya, seperti itu. Nah, boleh kontrak itu 2 tahun. Ya, 2 tahun dulu dia dikontrak, setelah habis 2 tahun dicobanya lagi setahun. Jadi pas 3 tahun. Nah, itu boleh juga seperti itu, ya. Baru kita tahap tingkat ketiga, yaitu masa mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka yang dipromosikan akan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Ya, kadang-kadang ada juga perusahaan yang cuma 80% di masa PKWT atau percobaan, ketika udah pegawai tetap, dia langsung menjadi gajinya sepenuhnya 100%, seperti itu. Oke ya. Kemudian setelah kita diterima, ada namanya orientasi yang tadi saya bilang, yaitu masa percobaan atau masa PKWT. Ya, orientasi ini menurut Mondi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Ya, orientasi ini bertujuan membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, dan rekan-rekan kerja mereka.
Jadi orientasi ini lebih bersifat membantu si karyawan untuk mengenal perusahaannya. Ya. Jadi perannya apa aja, tugasnya apa aja, tanggung jawabnya apa aja, itulah di masa orientasi. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh karyawan yang baru masuk itu masih bisa dimaafkan. Ya, itulah masa orientasi itu. Ya. Kemudian kita masuk ke format dari orientasi. Pertama tadi yang saya bilang ada situasi kerja. Situasi kerja ini untuk mengetahui struktur organisasi si perusahaan tersebut. Kemana aja jalur unit yang mana aja yang berhubungan dengan tempat dia bekerja ini. Jadi misalnya saya kalau mau berhubungan dengan kompensasi, tanyanya kemana atau berhubungan kemana, ya seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan-kebijakan perusahaan ini juga untuk mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. Kemudian budaya organisasi, ya, cara berpakaian, cara berbicara, itulah juga fungsi dari orientasi agar diketahui oleh si pekerja baru, ya. Baru keanggotaan tim, ya. Keanggotaan tim ini kemampuan dan kemauan orang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. Ya. Baru terakhir pengembangan karyawan agar si karyawan mengerti bahwa kemampuan dan keterampilan itu semakin lama semakin berkembang. Ya, seperti itu. Jadi ini tempat pembelajaran, tempat belajarnya si karyawan yang baru ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Saya Pak, Dikbatur Rahman mau nanya Pak. Oke, silakan Zaid. Pertanyaannya Pak, bagaimana sebuah organisasi menentukan kualifikasi dan dalam penyeleksian seleksi karyawan Pak? Ya. Untuk biasanya bagaimana kualifikasinya tergantung dari perusahaannya. Biasanya yang paling utama itu adalah umur. Umur ditetapkan nih, kalau mereka ingin yang fresh, yang barusan keluar dari baru tamat dari mahasiswa, mereka menetapkan biasanya dari umur 21 sampai 24, 25. Misalnya kalau di bagian lembaga keuangan, dia mau diletakkan di bagian CS atau frontliner. Tentu penampilan harus bagus. Jadi penampilan yang diutamakan. Kemudian ditempatkan jadi ini misalnya atasan atau koordinator di unit tertentu, tentu perlu yang berpengalaman. Yang berhubungan pengalamannya itu tentu berhubungan dengan yang ada di unit tersebut. Seperti itu. Jadi emang masing-masing kualifikasinya tergantung unit yang membutuhkannya. Tapi paling biasa itu umur, ya, seperti itu, pengalaman, ya, seperti itu. Oke, paham, Zaid? Paham Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana penarikan SDM dari suatu organisasi berhasil atau tidak? Nah, biasanya penarikan SDM ini berhasil atau tidak dari mana jumlah pelamarnya yang melamar kepada perusahaan tersebut. Kalau jumlahnya banyak tertarik terhadap lamarannya, tentu ini bisa dibilang penarikan SDM yang berhasil. Apakah sampai situ juga? Belum. Ada lagi. Kalau dia misalnya dari 100 orang yang melamar, kenyataannya cuma 10 yang sesuai dengan keterampilan atau yang dibutuhkan. Tentu itu kan sedikit nih. Ya, misalnya unit yang kosong itu ada 20, ternyata berdasarkan hasil seleksi dan segala macam cuma 10 yang layak masuk. Nah, berarti itu juga dibilang belum berhasil. Jadi dia semakin banyak jumlah pelamar, semakin banyak jumlah yang diterima, maksudnya jumlah yang layak masuk, itulah disebut dengan keberhasilan dari penarikan SDM. Oke, saya rasa itu, tapi sebelum diakhiri ada latihan, ya, latihan yang akan bisa kalian kerjakan di modul MSDM yang telah saya berikan di halaman 25. Nah, hasil sebentar ya.
Jadi pertanyaannya itu sudah saya share di latihan soal ini ya. Nanti jawabnya ada di bagian e-learning ya. Oke, bagian e-learning itu ada di latihan soal bab nih, latihan penarikan SDM. Di sini dijawab ya. Ini sudah saya letakkan. Tuh di situ akan dijawab. Oke. Saya rasa itu aja untuk absensi sudah saya kirimkan ya via Google Form, nanti diisi, kemudian bukti kehadiran berupa foto masukkan ke dalam Google Form itu. Oke, saya rasa itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.